Pernah dengar cerita dana desa yang hilangnya pelan-pelan tapi pas dicek tinggal ratusan ribu? Itulah yang lagi bikin geger desa Benjot di Cianjur. Dan yang bikin warga makin terkejut, uang itu disebut-sebut dipakai buat investasi saham pribadi. Pagi itu harusnya jadi hari biasa di kantor desa Benjot. Tapi Kamis 13 November 2025, suasananya berubah tegang. Ratusan warga memenuhi halaman sampai ruang pertemuan. Mereka datang bukan untuk urus berkas, tapi menuntut jawaban atas satu pertanyaan besar, kemana larinya dana badan usaha milik desa atau BUMDes sebesar 204 juta rupiah yang dicairkan sejak Agustus. Audiensi dimulai jam 8 pagi dan sejak menit pertama suasananya langsung panas. Warga mendesak Ketua BUMDes Vesi Syarchosi yang juga dikenal sebagai tokoh agama untuk buka-bukaan soal dana itu. Awalnya, Vesi mencoba menenangkan situasi. Ia bilang dana masih aman di rekening BUMDes. Tapi warga nggak mau terima begitu saja. Mereka minta bukti konkret rekening koran. Audiensi sempat dihentikan supaya Vesi bisa mencetak dokumen yang diminta. Dan disinilah semuanya pecah. Saat rekening koran dibacakan, seluruh ruangan terdiam. Dana yang seharusnya 204 juta tersisa hanya 272 ribu rupiah. Ingin menginginkan mengetahui berapa sisa saldo yang terendap di rekening BUMDes. Ini supaya kejelasan. Diam. Tadi kami perlu berkomunikasi dengan DPRD. Dalam sesi lanjutan, Vesi akhirnya mengaku sekitar 180 juta rupiah telah ia alihkan ke rekening pribadinya untuk investasi saham melalui komunitas digital. Ia mengatakan nilainya sempat naik sampai lebih dari 400 juta meski terus berubah karena mengikuti kurs luar negeri. Sebelum saya melanjut, sekali lagi saya mohon maaf atas tindakan dan langkah yang saya lakukan yang sudah pasti merugikan seluruh warga desa Benjot. Jelas dong. Yang jumlahnya sudah disebut tadi 4.971. Semua pasti akan tergiur. Artinya ya saya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada semuanya. Tapi saya berkomitmen akan mengembalikan dan melanjutkan program. Dan itu pun dari hasil investasi itu pun saya akan masukkan ke PAD hasilnya untuk masyarakat juga. Apalagi melihat kondisi cuaca sekarang. Investasinya di mana? Saya investasi di CMC. Di CMC ada, intinya saya di HP. Di akunnya. Ada main slot. Pengakuan ini langsung memicu gelombang kecewa dan marah. Seorang warga, Bayu Maulana, dengan lantang menyebut bahwa penggunaan dana BUMDes untuk kepentingan pribadi tidak punya dasar aturan. Vesi pun mengaku khilaf dan tidak memahami aturan BUMDes. Ia menegaskan bahwa keputusan itu murni dirinya sendiri, tidak melibatkan pihak lain. Sebagian dana juga dipakai membangun kandang ayam yang baru selesai sekitar 60%. Gini aja Pak, tadi kata Bapak kan tidak tahu, sebelum jadi ketua BUMDes kan Bapak tahu klaksinya, voksinya Bu. Kenapa Bapak bisa bersedia menjadi ketua BUMDes kalau gitu? Tadinya kan rencananya saya tuh tidak berniat, artinya tidak betul. Barangkali yang sudah daftar karena tadi itu kan penjaringan itu. Saya sangka itu bahwa mungkin udah banyak yang daftar, makanya saya ke sekdes coba formulir saya mau daftar. Tadinya iseng tadinya. Lokasi anggaran sendiri berapa sih? 20% itu 204 juta Pak. 204 juta. Itu yang diinvestasikan? Bukan. Yang berapa? Yang itu sekitar 180. 180. Sisanya gimana? Sisanya kan dibangunkan di sana di kandang yang BUMDes.
kandang. Setelah perdebatan panjang, audiensi ditutup dengan kesepakatan tegas. Vesi wajib mengembalikan dana 180 juta sebelum 20 Desember 2025 dan menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan. Warga bahkan memberi batas waktu hingga jam 9 pagi esok hari untuk membawa sertifikat tersebut. Berdasarkan kesepakatan warga masyarakat Desa Benjot yang hadir di sini dianggap mewakili semua masyarakat Desa Benjot. Terlepas itu berarti 1 minggu dari hari ini, berarti isukan sampai tanggal 20 ada tanggal 12, ada tanggal 12. Kalau tanggal 20 untuk laksana kumaha? Proses. Namun tanggal 20 dibayar kumaha? Proses lanjut. Alhamdulillah hari ini 14 November hari Jumat jam 9 lebih dan 17 menit. Hari ini sesuai komitmen saya menerima titipan sertifikat sebagai jaminan untuk mengembalikan uang BUMDes yang dimanfaatkan sesuai tidak porsinya. Mudah-mudahan dengan bukti ini melegakan dugaan orang lain bentuk komitmen pengurus BUMDes untuk bertanggung jawab. Peristiwa ini jadi pengingat penting buat banyak desa lain. Dana masyarakat bukan mainan, bukan untuk spekulasi, dan bukan untuk keuntungan pribadi. Harapannya kasus ini bisa memulihkan hubungan warga dengan pengurus BUMDes. Sekaligus jadi pelajaran agar keuangan desa dikelola lebih transparan dan akuntabel.